Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar peran Gubernur Bengkulu Rohidin Mersuah dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Rohidin memaksa para kepala dinas agar mengumpulkan uang yang dipergunakan sebagai dana pencalonan dirinya di ajang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Kasus di Bengkulu menambah daftar praktik kotor dalam pesta demokrasi yang pernah terjadi. Selain politik uang berupa serangan fajar, ada juga praktik pemerasan terhadap bawahan untuk modal tampil di arena pilkada. Lantas, mengapa politik uang kerap terjadi menjelang pesta demokrasi? Bagaimana agama melihat praktik suap dan pemerasan dalam pesta demokrasi? Bagaimana nasib pilkada di Bengkulu pasca gubernur yang juga berkompetisi di pilkada ditangkap KPK? Ironis memang hanya beberapa hari ataupun juga semakin dekat dengan waktu atau saatnya kita menggunakan hak pilih kita dalam pilkada serentak yang akan insya Allah berlangsung pada Rabu 27 November. Tapi ternyata kita dengarkan salah satu peserta dari pilkada ini yaitu memang Gubernur Petahana Bengkulu yang mencalonkan diri kembali dalam Pilgub Bengkulu ini kemudian terjerat kasus penyuapan kemudian pemerasan oleh KPK pada hari Sabtu lalu. Kasus ini sepertinya menambah panjang daftar praktek money politik yang diterapkan di pilkada ataupun juga setiap menjelang pesta demokrasi. Apakah memang tidak cukup hanya mengandalkan inovasi, visi, misi, rencana program kerja oleh masing-masing pasangan calon ini untuk bisa mengambil hati suara para pemilih? Apakah memang para pemilih kita ini potretnya atau tergolongnya bukan para pemilih rasional, tapi dominasi oleh mereka para pemilih praktis yang ya hanya menerima money politik atau menerima serangan fajar saja untuk bisa menentukan siapa yang akan mereka coblos nantinya. Untuk bisa membahas mengenai hal ini dan terus terang saja malam hari ini kita akan membahas dari berbagai macam sudut pandang. Sudah hadir di samping saya selaku Ketua MUI, Profesor Kiai Haji Asrorun Niam yang juga nanti akan memberikan pandangannya bagaimana secara hukum Islam, secara agama melihat sosok-sosok yang seharusnya menjadi pemimpin, memberikan contoh, tapi malah terjerat politik ataupun juga money politik dan juga praktek-praktek kotor seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam, gimana kabar? Alhamdulillah, baik Pak Yai. Baik, dan juga sudah bersama kita nanti akan memberikan pandangannya selaku pengamat politik Universitas Indonesia, Bapak Dr. Cecep Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Cecep. Selamat malam, Mbak. Ya, kemudian juga sudah bergabung secara daring dengan kita yaitu mantan anggota Bawaslu, Bapak Dr. Nur Hidayat Sarbini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hidayat. Selamat malam, Mbak. Baik. Baik, selamat malam. Pak Hidayat, langsung saja kita akan lihat ke lapangan. Karena Pak Nur Hidayat ini juga pada saat itu menjabat sebagai anggota Bawaslu pasti menemui praktek-praktek seperti ini di lapangan. Pada kenyataannya seperti apa sih Pak? Bagaimana kemudian mereka yang berpartisipasi dalam setiap pemilihan, entah itu pemilu, kalau kita bicara saat ini adalah kerangkanya adalah merupakan pilkada, ini banyak melakukan hal-hal tersebut, praktek-praktek seperti ini. Silakan Pak. Iya, karena political high cost ya, politik biaya tinggi terutama dalam kebutuhan sejak kandidasi. Kita tahu bahwa semua orang gitu ya, kalau mau mencalonkan diri kan harus punya tiket gitu ya. Sedangkan seperti juga kita naik pesawat, tiket harus tidak gratis, harus dibeli kepada partai politik maupun gabungan partai politik. Nah kemudian dalam kampanye untuk satu daerah, misalnya seluas Jawa Tengah, yang terdiri atas 35 kabupaten kota, dari Brebes sampai ke Rembang, dari Blora sampai ke Cilacap, itu luas wilayah gitu ya. Dan karena itu semuanya tidak gratis. Kalaupun tidak untuk politik uang saja, itu udah besar ya, untuk pasang baliho ya, selain tadi itu mungkin juga bayar mahar dan segala macam. Jadi kemudian untuk operasional yang tidak saja akan memberi dampak elektoral, tapi pada langkah awal saja sudah memang memerlukan uang. Dan jangan coba-coba kalau memang hanya sekedar gratis, tampaknya agak susah ya, agak sulit untuk bisa leading gitu. Nah karena itu memang dalam politik memerlukan uang, kendati pun tidak seluruh hal harus dengan cara-cara yang tidak baik.
Dan memang di satu sisi itu karena problem masyarakat kita yang juga kadang-kadang mengkonstruksi kita kepada pemimpin itu dengan begitu agung. Pemimpin itu dipersepsi oleh sebagian besar masyarakat sebagai orang yang dermawan. Nah, kadang-kadang orang yang dipersepsi dermawan tadi tidak selalu punya uang di kantongnya, di tabungannya, dan kemudian hutang dan segala macam atau pinjaman, nanti bunga dividennya dengan membayar kebijakan yang pro kepada pemodal dan seterusnya. Memang sama seperti di Amerika, kita juga mengalami liberalisasi, yang liberalisasi itu selalu memerlukan uang. Kendati pun untuk memenangkan tidak selalu memerlukan uang sebenarnya. Tapi kadang-kadang pemilih juga punya kontribusi gitu ya. Kontribusi dalam persepsi tadi itu. Kalau orang tidak punya uang ya nggak bakal didatangi kalau pemilih gitu. Dan kita tahu memang secara potensial kita punya sekitar 30 sampai 30% lah pemilih kita yang memang kadang-kadang mengucapkan selamat datang politik uang dan seterusnya. Kalau enggak dia nggak akan datang dan memilihnya lagi. Nah, samping itu juga kadang-kadang paslon juga nggak terlalu percaya diri kalau tidak dengan uang dia tidak akan memperoleh dukungan. Jadi hasil riset yang sangat baik saya kumpulkan juga dan simpulan sebagian besar mengatakan bahwa memang persepsi pemilih itu menentukan apakah seseorang mau menerbitkan praktek politik uang atau sebaliknya. Jadi kita juga punya kesalahan sehingga para peserta pemilu ya termasuk dalam pilkada ini harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang tentu saja tidak sedikit. Dan ini adalah seperti yang tema kita Mbak Putri, bahwa ini bagian dari jebakan Batman dan itu adalah dari lingkaran setan untuk adanya praktek korupsi sistemik dalam politik kita. Dan itu salah satu ya, selain juga kelebihan kita dengan pilkada ini misalnya, tapi juga ada kelemahan kita dalam praktek klientelisme di daerah-daerah, termasuk dalam pilkada sejak sejak Juni 2005. Yang tentu saja saya pernah jadi ketua Bawaslu, pernah juga menindak hal-hal semacam ini. Sebagian bisa ditindak, sebagian yang lain tidak bisa ditindak karena sejumlah kelemahan termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan. Di situ poinnya, Mbak. Pak Hidayat, dari yang kita ketahui informasi yang didapatkan dari pihak KPK dalam konferensi persnya ini kan mengatakan bahwa Gubernur Bengkulu ini melakukan pemerasan terhadap para kadis-kadis dan juga karo yang ada di bawah-bawahnya untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai biayanya untuk melakukan kampanye dan sebagainya. Apakah metode-metode ini juga sering dilakukan oleh mereka yang maju dengan status petahana, Pak? Saya meyakini pada sebagian di antaranya begitu ya, karena sekali lagi kebutuhan akan ya dalam bentuk material termasuk fresh money diperlukan gitu. Dan cara yang tidak benar akhirnya adalah melakukan praktek semacam itu. Dan ini bukan kali pertama kan, dan apalagi dalam beberapa hal kita tahu gubernur lampau juga di Bengkulu juga seperti itu dengan konotasi yang berbeda juga sebenarnya. Dan saya kira apa yang terjadi, apa yang dilakukan atau fenomena yang terjadi di Bengkulu, buat saya itu adalah fenomena gunung es saja yang terungkap. Bagaimana yang tidak terungkap, saya kok meyakini ya dari perjalanan panjang saya dalam penyelenggaraan pemilu sejak 2003, saya meyakini bahwa itu juga terjadi di tempat lain, kendati pun tidak kentara, tidak terungkap, apalagi sampai tertangkap sebagaimana inkasu di Bengkulu ini. Dan kita amat prihatin terhadap soal itu, dan kita berterima kasih juga kepada KPK yang menunjukkan jalan ini. Entah dengan segala macam cara, akhirnya terkuaklah fenomena ini. Kendati pun saya berharap bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu terjebak untuk hal-hal yang bersifat pragmatisme dengan titik tekan modus seperti yang kita lihat sekarang ini. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Yai, ini sungguh ironis. Ternyata penyebab-penyebab hal ini semuanya ini punya peranan. Bukan hanya mereka yang mengucurkan uang, tapi juga para pemilih seperti ini. Bagaimana Islam memandang ini, Pak Yai? Ya, terima kasih ya. Saya kira sungguh pun di tengah masyarakat sudah mulai muncul permisivitas politik uang ya, baik si calon maupun si pemilih. Akan tetapi
perlu diingatkan terus mengenai esensi kepemimpinan publik. Untuk kepentingan apa sih? Kepemimpinan di dalam konteks Islam itu dibutuhkan dalam upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kenapa kepemimpinan itu penting di dalam urusan sosial kemasyarakatan? Tujuannya dua. Yang pertama hirasatiddin, memastikan penjagaan terhadap norma-norma universal agama. Kemudian yang kedua siasatid dunia, untuk kepentingan ngurusin urusan kemaslahatan masyarakat. Kalau esensi kepemimpinan itu didudukkan kepada dua hal ini, tentu tidak akan dilakukan dengan cara-cara culas, dengan cara-cara curang, dan juga cara-cara yang manipulatif serta koruptif. Nah, hal itu bisa dipahami ketika kepemimpinan itu dianggap sebagai salah satu sumber untuk memperoleh akses ekonomi, akses sosial, dan lain sebagainya. Padahal kepemimpinan itu adalah amanah. Ya. Nah, amanah yang ada pertanggungjawabannya di situ. Karena itu ada prasyarat yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang hendak mengajukan diri sebagai pemimpin. Tentu yang pertama adalah kompetensi ya. Ini dalam konteks keagamaan ada prinsip-prinsip integritas, kemudian atau asyidku ya. Prinsip integritas ini menjadi salah satu prasyarat utama di dalam memilih pemimpin dan juga mengajukan diri sebagai calon pemimpin. Nah, tanpa integritas runtuh semua prasyarat dan juga fondasi menjadi pemimpin. Kemudian apa? Asyidku wal amanah, dia dapat dipercaya. Nah, ini trusty ini juga terkait dengan aspek moral ya. Baru kemudian masuk kepada tabligh dan juga fatonah. Ada kecerdasan, di sini berarti kompetensi. Jangan sampai kemudian dia tidak memiliki cukup kompetensi, kemudian dia mengajukan diri. Maka ujungnya adalah kerusakan. Termasuk juga prosesnya. Bagaimana proses itu harus sejalan dengan tujuan. Tujuan yang baik harus dilakukan melalui proses-proses yang baik. Kalau prosesnya tidak baik, menyisakan beban sosial, beban hutang, budi, dan lain sebagainya, pasti nanti ketika dia sudah diberikan amanah kepemimpinan akan memiliki tugas tanggung jawab mengembalikan utangnya, hutang budi, dan lain sebagainya. Karena itu memang dari awal bagi orang yang memiliki kompetensi silahkan dia berkompetisi, tetapi juga harus fair dan harus mengukur diri. Nah, ini yang paling penting ya. Mengukur diri itu apa? Kalau dia memang tidak memiliki cukup kompetensi dalam konteks kepemimpinan, dalam konteks integritas, dalam konteks akseptabilitas dari masyarakat, dari apa? Ya dari kompetensinya. Jangan sampai kemudian dia melakukan langkah-langkah manipulatif, membangun image bahwa seolah-olah dia menjadi nabi, tidak pernah salah dengan membangun glorifikasi di media digitalnya dengan menyewa konsultan seolah-olah dia jadi malaikat begitu, tidak pernah salah. Seluruh hal yang terkait dirinya ditampilkan dengan segala kebajikan dan juga kebaikannya, bahkan menggerakkan para buzzer untuk kepentingan proses glorifikasi. Tentu ini tidak dibenarkan. Nah, sekalipun kadang itu lumrah. Nah, sesuatu yang lumrah kemudian menjurus kepada hal yang biasa, padahal secara substansi dia buruk, harus tetap diingatkan dan juga dihentikan. Jangan sampai kemudian kita berkompromi terhadap realitas yang buruk, akhirnya kita permisif terhadap kebiasaan itu dan kita justifikasi sebagai sebuah kebiasaan di dalam kontestasi politik. Nah, saya kira ini momentumnya ya, momentum yang ditampakkan di Provinsi Bengkulu misalnya, kita harus lihat sebagai sebuah fakta bahwa ujung tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum itu bukan hal yang baik. Padahal niat utama di dalam upaya kontestasi memilih pemimpin adalah
bagaimana mendarma baktikan kepemimpinan kita untuk kemaslahatan publik. Nah, karena kita begitu masuk kepada pencalonan kepemimpinan publik, kita sudah mewakafkan diri untuk kepentingan apa? Kepentingan orientasi kemaslahatan publik. Jangan sampai cara-caranya kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip pewujudan kemaslahatan publik itu. Yang lebih parah kemudian dimaklumi oleh semuanya. Nah, itu dia. Jadi permisivitas itu saya kira perlu kita rem dengan terus senantiasa mengingatkan ada norma-norma yang harus dipegang sebagai bagian dari komitmen kita mendewasakan politik kita, kemudian mendemokratisasi kembali kepada elan vital esensi kepemimpinan kita adalah untuk kepentingan kemaslahatan. Baik, Pak Cecep, tadi Pak Yayat Soniam sudah menyinggung mengenai kapabilitas. Itu yang harus dimiliki tentunya oleh mereka yang berkontestasi sebagai calon pemimpin kita. Tapi ironisnya bukan hanya kapabilitas, tapi ternyata banyak juga yang bergantung pada isi tas. Tadi juga Pak Nur Hidayat mengatakan banyak loh yang nggak pede, hanya bergantung dengan visi misi, rencana program kerja, inovasi dan sebagainya, sehingga percaya bahwa yang bisa menggerakkan suara adalah tadi isi tas ataupun juga serangan fajar apapun itu. Pak Cecep, nanti Pak Cecep ternyata bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Tidak hanya bisa mengandalkan visi, misi, ataupun semua program yang dijual pada saat debat publik berlangsung. Bahkan upaya untuk meyakinkan publik dengan ide gagasan mereka sepertinya kurang laku, Pak Cecep. Betul, masih mengandalkan isi tas mereka ini, para peserta pilkada ini. Silakan Pak. Oke, jadi sebenarnya ini adalah strategi ya untuk melakukan mobilisasi elektoral. Jadi dalam kajian politik memang kita ada satu kajian tentang pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu itu adalah sebuah aktivitas yang bisa berdampak terhadap permainan di lapangan ya, yang mengganggu terjadinya pemilu yang ideal. Nah, kemudian dari sini seorang ilmuwan politik Birch itu 2007 dia bikin strategi beberapa kategorisasi ya, strategi untuk melakukan mobilisasi elektoral. Nah, apa saja? Ya bisa dia kebijakan alokasional. Kemudian yang kedua dia bisa patronase. Beberapa daerah kita misalnya kan masih kuat ya masalah kesukuan dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pork barrel ya, politik gentong babi ya. Bagaimana kemudian pejabat yang kemudian mungkin maju ya, petahana yang maju itu melakukan mengambil kebijakan-kebijakan yang nanti bertujuan untuk melakukan pembelian suara. Vote buying lah kira-kira yang selanjutnya vote buying. Nah, 4 ini yang kemudian di Indonesia itu populer dengan vote buying dan money politics ya. Nah, masuk ke vote buying. Jadi sebenarnya ini strategi apa ya, seperti tadi gubernur yang juga petahana yang maju ya. Dia kemudian melakukan serangkaian kebijakan yang bahkan ilegal. Kebijakan ilegal kan bagaimana dia mengeluarkan anggaran buat para guru ini kemudian dipotongin 1 juta per orang gitu ya. Dan ternyata setelah ditelisik oleh KPK itu sudah dalam bagian kerangka untuk money politics ya. Ini amat disayangkan sebenarnya bagaimana tadi yang sampaikan Prof ya, untuk ketika seorang calon pemimpin harusnya kan kita lihat rekam jejaknya. Tapi memang inilah potret dari beberapa daerah di Indonesia sebenarnya ya. Bagaimana pertama berarti kita lihat juga dari yang tadi masalah pelanggaran, kita masuk ke beberapa hal yang mesti diperhatikan ya dalam proses pemilihan lah. Nah, memang rekam jejak ya ini penting sebenarnya ya. Sehingga kemudian apa prestasi dia sebelumnya, apa raihan dia sekarang, apa visi dia 5 tahun ke depan misalnya untuk membangun daerah-daerah yang ada di Indonesia ini perlu jadi potret sebenarnya, perlu jadi perhatian dari para pemilih kita ya. Persoalannya kan ini tinggal 3 hari lagi nih. Dan memang cara yang paling efektif di detik-detik terakhir ini adalah dengan yang tadi dilakukan money politics ya. Memang isu money politics ini sejak setelah reformasi dari slogan ambil uangnya jangan pilih orangnya sampai sekarang jangan pilih jangan ambil uangnya jangan pilih orangnya, tapi ya, masih jadi persoalan ya. Ternyata sebagian besar masyarakat kita ya masih menerima dengan berbagai derajat tertentu tentu saja ya, berbeda karakteristiknya. Karena memang kan karakteristik di wilayah-wilayah di Indonesia ini berbeda-beda, sehingga kemudian penerimaan mereka, permisivitas mereka terhadap money politik juga berbeda-beda. Tapi itu 2 hal yang saya highlight sebenarnya, masalah vote buying dan money politik yang memang akhirnya berkembang. Dan ini kan terjadi sejak di Pileg dan Pilpres Februari kemarin sampai nanti
di November ini ya. Betul. Saya kira terjadi dua. Dengan adanya pilkada yang serentak seperti ini semua daerah bersamaan, apakah memang pengaruh juga meningkatkan hal seperti ini Pak Cecep? Karena kan kalau sebelumnya parsial begitu, sehingga mungkin donasi ataupun juga kontribusi dari masing-masing partai politik bisa lebih besar. Tapi kalau saat ini mungkin dari partai politik satu begitu yang diberikan harus dibagi ke berbagai banyak, tidak cukup kuat partai politik ini untuk memberikan bantuan. Ya Pak memang jadi itu ya, memang kalau kita bicara money politik akhirnya ya yang seperti tadi disampaikan ya, dengan kondisi yang sekarang sudah lelah sejak pileg dan pilpres, sebenarnya sudah lelah sebenarnya partai sendiri. Kalau dari diskusi dengan beberapa orang partai juga kan, waduh udah habis-habisan juga. Betul. Apalagi besok ya 3 hari lagi, apakah masih cukup kuat? Sehingga kemudian ya paling mungkin ya akumulasi dengan sumber daya yang lain, ya abuse of power. Apa yang dilakukan oleh petahana dan juga gubernur yang jadi petahana yang kemudian maju ya di Bengkulu ini kan, dia abuse of power, dia menyalahgunakan kekuasaannya. Dan potret ini yang tadi dikonfirmasi oleh narasumber yang pertama juga mungkin terjadi juga di daerah-daerah yang lain sebenarnya. Jadi ini potret ya bagaimana karakteristik dari pemimpin-pemimpin di Indonesia. Pak Nur Hidayat tadi sempat mengatakan ada yang bisa ditindak hal-hal seperti ini, tapi ada juga yang tidak. Artinya kan masih ada celah-celah, Pak. Nah, ketika tahu celah-celah seperti ini, mungkin itu, Pak, yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang memilih untuk bermain, memilih untuk mempraktekkan atau juga menerapkan praktek kotor seperti ini, Pak Hidayat. Ya, dalam waktu yang terlampau singkat, beberapa jam, paling efektif 1,5 hari ke depan, sebelum 27 November ini, yang paling perlu diintensifkan adalah bagaimana upaya mencegah dari kemungkinan praktek ini. Saya tahu bahwa Bawaslu sekarang menerapkan pola-pola yang patut kita hargai, seperti patroli politik uang pada malam beberapa maupun setelah hari H pilkada ini, kemudian adanya kampung anti politik uang gitu, lalu patroli bekerja sama dengan LSM, pemantau pemilu, pemantau pilkada ini, itu patut kita hargai dan tampaknya memang harus selalu diintensifkan. Jadi artinya bahwa semua pelaku yang sudah teridentifikasi secara umum, karena kan pelakunya bohir gitu ya, melalui berbagai agen ya, dan itu saya kira akan bekerja di lapangan, baik dalam tema seperti tema ini, serangan fajar, serangan duha, serangan tengah malam dan seterusnya, itu memperkecil peluang bagi para pelaku dan memperbesar niat masyarakat untuk turut serta dalam mencegah. Nah yang kedua, memang dari sisi pengaturan boleh jadi, dan saya kira itu sudah cukup, tetapi yang sekarang adalah konsistensi dari otoritas pengawasan pemilu dan penegak hukum. Tantangannya adalah karena ada bagian yang ya seperti di Jawa Tengah ini ya, dua paslon ini berlatar belakang aparatur negara gitu ya, baik TNI Polri, itu bahkan berlatar belakang seperti itu tantangan tersendiri. Tinggal misalnya Bawaslu dan jajarannya dari hulu sampai ke hilir apakah berani. Jadi pertanyaan saya sekarang adalah apakah Bawaslu dan jajarannya berani saja, karena perangkat undang-undang sekarang itu cukup membegali secara struktural bagi Bawaslu dan jajarannya, dan secara fungsional menurut ketentuan dia mampu menjerat. Tinggal di situ apakah dia mampu bertahan dari proksimitas ya, tekanan, baik tekanan paslon, tim kampanye, maupun kadang-kadang mereka-mereka yang memang menggunakan abusing of power untuk melakukan upaya-upaya yang tidak benar ya. Saya tahu bahwa mereka sudah bertekad, bahkan hari ini ada apel siaga untuk mencegah pelanggaran. Nah kita tinggal saja tunggu dari mereka apakah mampu, termasuk kemungkinan dari penyalahgunaan jabatan kewenangan yang dekat dengan akses kekuasaan, untuk mampu juga mencegahnya dan lalu menindaknya. Karena Mbak Putri harus tahu bahwa undang-undang pilkada dan juga undang-undang pemilu ya, itu sangat memberi mandat kepada jajaran Bawaslu untuk mencegah dan menindak terhadap praktek politik uang. Zaman saya dulu
masih pengaturannya masih kurang lengkap. Nah sekarang jauh lebih lengkap. Baik, Pak Nur Hidayat, terima kasih sudah bergabung dengan kami, termasuk juga tadi seruannya, itu termasuk juga pesan untuk para anggota Bawaslu sekarang. Ketegasan, integritas, komitmen dibutuhkan, termasuk juga keberanian. Begitu ya Pak, sekali lagi terima kasih Pak sudah bergabung dan juga memberikan pandangannya. Nanti setelah jeda juga kita akan kembali lanjutkan perbincangan, termasuk juga Prof. Niam, tadi sudah dikatakan banyak masyarakat ini yang kemudian berpandangan boleh diambil uangnya tapi jangan coblos orangnya, artinya coblosnya sesuai dengan hati nurani. Bagaimana Islam memandang ini juga? Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Narasumber sebelumnya juga merupakan mantan Ketua Bawaslu juga sudah memberikan pesan kepada masyarakat, sehendaknya masyarakat kemudian jangan menerima yang namanya serangan fajar, bahkan juga tadi menyebut ada serangan duha, serangan tengah malam, jadikan fajar, duha, tengah malam itu untuk waktu ibadah, begitu ya Prof. Niam ya, bukan untuk menerima serangan-serangan dari masing-masing pasangan calon. Tapi ini juga banyak yang ingin sekali mengetahui bagaimana kemudian Islam memandang masyarakat yang menerima itu. Karena juga mengatakan itu kan uang dari masyarakat juga. Bahkan masyarakat juga berdalih begitu, Prof, mengatakan bahwa oh nggak apa-apa kok terima uangnya asal yang dicoblos sesuai dengan hati nurani. Silakan Prof. Niam. Terima kasih ya. Dalam proses pemilihan kan ada dua sisi ya. Sisi pemilih dan sisi orang yang dipilih. Orang yang dipilih memiliki syarat-syarat yang harus juga dipenuhi. Tadi yang saya sampaikan syarat kompetensi, integritas, kemudian kesiapan untuk menjalankan tugas secara baik. Untuk apa tujuan akhirnya adalah mewujudkan kemaslahatan. Dan seluruh tasarruf imam itu manutun bil maslahah. Seluruh aktivitas kepemimpinan itu diorientasikan untuk kepentingan kemaslahatan publik. Ini satu dari sisi yang akan dipilih. Yang akan memilih juga memiliki syarat-syarat. Kan kewenangan dia memberikan hak pilih itu kan terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh syarat-syarat. Sekalipun bunyinya adalah hak pilih, tetapi di sisi yang lain dia punya tanggung jawab untuk mewujudkan kepemimpinan yang ideal, yang bisa menjalankan tugas-tugas kepemimpinan yang baik di dalam mewujudkan kemaslahatan publiknya. Apa syaratnya? Ya syarat yang pertama, dia memilih karena persoalan kompetensi, bukan karena persoalan isi-isi tadi, gitu kan? Isi amplop dan sebagainya. Karena tuntutannya adalah memilih dengan tanggung jawab, memilih orang yang tepat, memiliki kompetensi, memiliki integritas, memiliki kemampuan, memiliki rekam jejak yang baik. Ya sebaliknya, dia tidak boleh memilih hanya karena motivasi jangka pendek, motivasi pemberian yang bersifat riswah sia-sia, suap politik, kemudian karena pertimbangan tampan, fisik, dan sejenisnya, tetapi pertimbangannya yang bersifat ideal tadi. Nah, seandainya calon pemimpin berusaha untuk melakukan manipulasi dan juga korupsi di dalam proses pemilihan, kita tidak boleh untuk berkompromi terhadap aktivitas keburukan tadi. Kalau kita menerima dan berkompromi, berarti kita membuka jalan terhadap terciptanya kepemimpinan yang koruptif dan juga manipulatif. Kan gitu kan? Jadi, an-nahyu anisyai'i nahyun an wasailihi. Larangan untuk berperilaku koruptif ini juga larangan untuk memberikan jalan terbuka atas perilaku koruptif yang terjadi. Nah, menerima serta memberikan ruang terjadinya tindak korupsi, terjadinya tindakan manipulasi, terjadinya tindakan suap. Ini berarti kita sudah berkompromi terhadap tindakan suap dan kemudian akhirnya kita juga ikut menanggung dari proses kepemimpinan yang diperoleh dari mekanisme suap yang tidak dibenarkan tadi. Saya kira ini perlu kita edukasi kepada masyarakat ya. Jangan sampai kemudian hanya karena pertimbangan jangka pendek kemudian kita melacurkan diri hingga kemudian terjadi apa yang terjadi, jalanan dikurangi,
komposisinya, kemudian sekolah juga dikurangi bangunannya, yang akhirnya yang rugi adalah kita semua dalam jangka panjangnya. Baik. Ya, pemilih transaksional ternyata masih lebih banyak dibandingkan pemilih rasional. Apakah memang seperti itu peta kenyataan yang ada menjelang pilkada ini? Sekalian juga penutup, Pak Cecep. Ya, jadi saya kira gini, ini kan karakteristik voters atau pemilih ini tergantung dari status sosial ekonomi dari masing-masing daerah sebenarnya. Itu cerminan ya, bagaimana kemudian tingkat dari kelas ekonomi masyarakat kita, tingkat pendidikan masyarakat kita, itu yang kemudian nanti berdampak ya pada karakteristik pemilih yang katakan rasional atau irasional atau bahkan primordial gitu. Nah, disinilah memang harusnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya untuk mengatasi politik uang ini, termasuk juga vote buying atau pembelian suara ya. Yang pertama tentu saja tadi di-highlight oleh Prof ya, masalah pendidikan. Bagaimana kemudian kita semua sebagai bagian dalam proses ya menciptakan demokrasi di negeri ini itu perlu memberikan pendidikan politik buat semua lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pengawasan ya terhadap jalannya proses pemilu dalam hal ini pilkada besok gitu. Kita semua harus menjadi pengawas buat proses yang terjadi. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah penegakan hukum. Kalau memang nanti ada pelanggaran harus tegakkan. Ya, termasuk tadi ketika Pak Sardini sampaikan bahwa Bawaslu sudah kuat posisinya sekarang dibanding beberapa dekade yang lalu. Ya udah, di situ kemudian 3 hal itu yang harus dilakukan biar apa? Biar money politik kalau nggak bisa dihilangkan diminimalisasi. Kenapa kita harus menghilangkan money politik? Yang pertama dia merusak nilai demokrasi. Padahal sejak tahun 99 kita memilih jalan demokrasi, kita butuh 9 kali pemilu demokratis. Baru 99 sampai 2044 paling minimal. Nah, kita baru 5 kali, jadi masih panjang. Jangan sampai setback. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa menghilangkan money politik atau vote buying ya, itu kita bisa berusaha meminimalkan budaya koruptif sebenarnya. Karena tadi ya ketika sekarang dapat dukungan, maka setelah terpilih it's time to pay back gitu, saatnya balik modal. Kemudian yang selanjutnya kenapa dia harus dihilangkan juga ya? Karena ketika dia terpilih, maka pemimpin yang terpilih tidak akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Tidak akan melahirkan pemimpin yang mengutamakan kepentingan publik. Karena itu saya mengajak masyarakat Indonesia ya, itu untuk kemudian gunakan hak pilihnya lusa ya di hari Rabu itu untuk kemudian pilih pemimpin daerah masing-masing, gubernur, wali kota, bupati gitu, yang ada di daerah masing-masing. Ingat, gunakan hak pilih, jangan sia-siakan untuk 5 tahun ke depan. Jangan sampai Anda menjadi pemilih yang transaksional lah. Itu dia, apalagi kemudian untuk 5 tahun ke depan bagaimana nasib masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin baru itu juga ditentukan dari nanti bagaimana kemudian mereka menentukan hak pilihnya. Apakah memang berdasarkan pertimbangan yang cukup clear ataupun juga berdasarkan serangan-serangan tadi. Itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi, politik transaksional. Prof Niam, terima kasih sudah hadir memberikan pesan kepada masyarakat, para calon pemilih juga. Pak Cecep juga terima kasih. Dan kami harapkan juga pesan-pesan tadi bisa Anda dengarkan pemirsa sebelum Anda nanti memberikan hak pilih Anda pada Rabu 27 November. Pertimbangkan betul, lihat betul bagaimana kualifikasi yang dimiliki oleh para calon pemimpin di daerah Anda masing-masing dan gunakan hak pilih Anda sesuai dengan hati nurani.